Hai, jumpa lagi bersama dengan Pak Isto di Waktunya Belajar. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal yang sudah Bapak berikan pada video sebelumnya ya, di halaman 77 dan halaman 78 ya. Langsung saja kita bahas, dimulai dari soal pilihan berganda nomor 2 karena nomor 1-nya sudah Bapak jelaskan pada video sebelumnya ya. Di soal nomor 2 Bapak bacakan soalnya. Diketahui segitiga ABC dengan titik-titik sudutnya berada pada lingkaran O. Jika sisi AB melalui pusat lingkaran O, maka besar sudut BCA adalah ya. Jadi ini adalah sebuah lingkaran O ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa sisi AB itu melalui pusat lingkaran O ya. Jadi kita buat dulu sisi AB-nya ya. Ini segitiganya tidak diketahui menghadap kemana ya. Jadi kita gambarkan saja. Oke ya, sisi AB berarti sini sisi A, titik A, titik B ya. Sisi AB melalui lingkaran O. Lalu karena dia membentuk sebuah segitiga, maka Bapak membuat sisi C di bagian sini ya. Oke ya, sudah diketahui semua sesuai dengan soal. Segitiga ABC dengan titik-titik sudut yang berada pada lingkaran ya. Lalu sisi AB-nya melalui lingkaran O. Lalu ditanya sini besar sudut BCA. Berarti sudut BCA berarti sudut C yang ditanyakan di sini ya, berapa. Nah, kalau kamu memang di soal tidak diketahui berapa besar sudutnya, tapi kalau kamu menggambar, kamu akan tahu bahwa sisi AB atau sudut AOB ini membentuk sudut 180 derajat ya, sudut setengah lingkaran ya. Nah, ini Bapak tulis sini. Ini sebesar 180 derajat karena membentuk sudut sudut setengah lingkaran. Oke ya. Berarti sudah kita ketahui di sini sudut AOB itu sama dengan 180 derajat ya. Nah, kamu akan mencari sudut bagian C ya. Di mana sudut C ini adalah sudut keliling ya. Pada video sebelumnya sudah Bapak jelaskan bahwa sudut keliling sama dengan setengahnya dari sudut pusat. Kalau yang dicari sudut pusat berarti 2 kali sudut keliling ya. Nah, pada soal ini yang kita akan mencari adalah sudut keliling. Berarti sudut keliling BCA, sudut BCA sama dengan setengah dari sudut pusat. Berarti 1/2 dikali sudut AOB. Berarti sudut BCA sama dengan 1/2 dikali 180 derajat sama dengan 90 derajat. Berarti sudut BCA di sini besarnya adalah 90 derajat. Ya, kalau di buku itu berarti opsinya adalah C. Oke, sampai sini bisa. Kita lanjutkan di soal bagian esai nomor 1, tapi Bapak hapus papan terlebih dahulu. Oke, kita lanjut di soal esai nomor 1 ya. Bapak bacakan soalnya. Suatu sudut keliling dan sudut pusat menghadap busur yang sama. Jika sudut pusat berukuran 130 derajat, maka besar sudut keliling adalah. Nah, di sini tidak diketahui sudut busurnya namanya apa, sudutnya namanya apa tidak diketahui. Hanya dikasih keterangan bahwa sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama dan besar sudut pusat itu 130 derajat. Nah, soal seperti ini seperti yang tadi kita gambarkan dulu supaya kita lebih mudah untuk memahaminya ya. Jadi Bapak membuat sudut pusat 130 derajat, Bapak gambarkan terlebih dahulu sudut pusat dengan besar kira-kira 130 derajat sini ya. Oke. 130 derajat. Nah, tidak dikasih keterangan nama titiknya apa, jadi Bapak buat sendiri. Di sini titik A, di sini titik B. Oke, jadi sudah titik pusatnya Bapak namakan O. Sudah diketahui sudut AOB adalah sudut pusat dengan besar sebesar 130 derajat. Oke ya. Lalu pertanyaannya adalah besar sudut keliling ya. Sudut kelilingnya berapa? Ya, cuma
di soal dikasih keterangan bahwa sudut pusat dan sudut keliling itu menghadap busur yang sama. Jadi kita buat aja sebuah sudut keliling di sini, ya. Oke, contoh Bapak mau buat seperti ini. Oke ya. Nah, ini sebuah sudut keliling Bapak namakan di sini titik C. Jadi titik ACB atau ya ACB adalah sudut keliling, ya. Nah, sudut pusat AOB itu besarnya adalah 130 derajat. Yang ditanya berapa sudut kelilingnya, ya. Seperti hubungan sudut pusat dengan sudut keliling, kalau ditanya sudut keliling berarti sudut keliling adalah setengah dari sudut pusat. Berarti langsung saja sudut ACB sama dengan setengah kali sudut pusat AOB. Sudut AOB. Berarti sudut ACB sama dengan setengah kali sudut AOB berapa? 130 derajat. Ini ya, 130 derajat. Maka sudut ACB sama dengan 130 dikali setengah berarti sama dengan 65 derajat. Oke, berarti di sini besarnya 65 derajat. Oke ya, di sini bisa. Nah, sekarang kita lanjut di soal yang berikut. Ya, Bapak hapus papan dulu. Oke, mari kita lanjut di soal berikutnya, yaitu soal nomor 2 di bagian esai di halaman 78 ya. Soalnya berkata, diketahui sudut pusat POQ dan sudut keliling PAQ sama-sama menghadap busur PQ. Besar sudut PAQ adalah 80 derajat, tentukan besar sudut POQ. Oke ya. Jadi soal seperti ini memang lebih mudah untuk digambarkan daripada dibayangkan ya. Jadi kita langsung saja gambar di sini sudut-sudutnya terlebih dahulu supaya lebih mudah untuk menentukan mana sudut pusat, mana sudut keliling dan besar-besarnya. Ya, besar sudutnya juga bisa kita tulis supaya kita lebih mudah ya. Oke, kita langsung saja. Diketahui sudut pusat POQ, oke, dan sudut keliling PAQ sama-sama menghadap busur PQ. Jadi kita buat dulu di sini titik pusat sudah pasti titik O. Oke ya, sudah pasti titik O. Lalu ada sudut pusat POQ. Nah, Bapak buat. Besar sudut pusat tidak diketahui ya. Besar sudut keliling baru diketahui ya. Berarti di sini Bapak buat kira-kira begini ya. Ini titik P, ini titik Q. Dan POQ sudut pusat dan sudut keliling PAQ sama-sama menghadap busur PQ. Oke, Bapak buat di sini. Besar sudut PAQ 80 derajat. Ini namanya titik A. Besarnya adalah 80 derajat. Oke ya. Jadi sudut POQ dan sudut PAQ sudah sama-sama menghadap busur PQ. Sudah sesuai dengan soal. Lalu pertanyaan adalah tentukan besar sudut POQ. Tentukan besar sudut POQ. Nah, sudut POQ-nya adalah sudut pusat ya. Kalau kita mau cari sudut pusat, sudut POQ itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Berarti langsung 2 kali sudut keliling. Sudut kelilingnya adalah sudut PAQ. Nah, Bapak tulis seperti ini supaya kamu lebih mudah ya. Berarti sudut POQ sama dengan 2 kali 80 derajat. Sudut POQ sama dengan 160 derajat. Berarti di sini besarnya adalah 160 derajat. Oke? Jadi sampai sini ya. Nah, Bapak kasih soal bonus untuk soal yang ketiga. Oke ya. Tapi sebelumnya Bapak hapus papan terlebih dahulu. Oke ya, kita masuk soal nomor 3. Nah, kamu harus ingat-ingat hubungan daripada sudut
pusat kali sudut keliling. Kalau ditanya sudut pusat berarti 2 kali sudut keliling. Kalau yang ditanya sudut keliling berarti setengahnya sudut pusat. Ingat hubungannya ya. Nah, kita masuk di soal yang ketiga. Perhatikan gambar di samping. Diketahui besar MAN adalah 120 derajat. Tentukan besar dari sudut MON. Oke ya, Bapak gambarkan dulu gambarnya. Oke, ya, mari kita perhatikan gambar ini. Ya, besar sudut MAN adalah 120 derajat. Berarti di sini 120 derajat. Oke, lalu tentukan sudut MON. Nah, kalau kamu temukan soal seperti ini, soal ini tidak dikasih tahu sudut yang dicari itu adalah sudut mayor atau sudut minor. Oke ya. Nah, sudah pernah Bapak sampaikan di awal sekali di video tentang unsur-unsur lingkaran. Kalau tidak dikasih keterangan, maka langsung saja kamu tentukan bahwa itu adalah sudut minor yang dicari. Oke ya. Jadi kesempatan begitu. Kalau tidak dikasih keterangan berarti itu langsung minor. Oke ya, karena ini sudut mayor, lalu ini bagian minornya. Langsung kita akan cari sudut minor. Oke ya. Sudah diketahui sudut MAN 120 derajat. Sudut MAN ini merupakan sudut keliling. Lalu sudut MON adalah sudut pusat. Nah, kita mau cari sudut pusat bagian minor. Oke. Nah, kita sebelum mencari sudut pusat bagian minor, terlebih dahulu kita cari yang mayor. Kenapa kita perlu cari yang mayor? Karena sudut MAN dan sudut MON yang mayor itu menghadap busur yang sama, yaitu busur MN. Oke ya. Jadi Bapak tulis sini sudut MAN ya, menghadap busur MN. Lalu sudut MON ya, sudut MON yang mayor, Bapak tulis ini mayor. Bapak kasih keterangan begini, menghadap busur MN. Ini ya. Nah, ini kita sudah tahu hubungannya nih. Kalau menghadap busur MN, berarti kita cari, kalau yang dicari pusat, berarti kita 2 kali sudut keliling. Kalau yang dicari sudut keliling, berarti setengahnya dari sudut pusat. Nah, ini karena yang mau kita cari adalah sudut bagian pusat, sudut pusat bagian mayor, berarti kita langsung sudut MON mayor ini mayor sama dengan 2 kali sudut keliling MAN. Ya, berarti 2 kali 120 derajat sama dengan 240 derajat. Maka besar sudut yang mayor ini adalah 240 derajat. Tapi karena tidak dikasih keterangan apakah yang dicari mayor atau minor, kita putuskan yang kita cari adalah minor. Untuk mencari sudut minor, ya kita sudah tahu bahwa sudut sebuah lingkaran itu adalah 360 derajat. Ya, maka dapat Bapak tulis seperti ini. Sudut MON minor ditambah sudut MON mayor sama dengan 360 derajat. Ya. Oke, sudut MON mayor sudah kita dapat 240 derajat. Berarti sudut MON minor sama dengan tambah 240 derajat sama dengan 360 derajat. Kalau kita mau cari sudut MON yang minor, 240-nya kita pindahkan. Berarti sudut MON minor sama dengan 360 derajat dikurang 240 derajat. Nah, berapa tuh 360 dikurang 240? Sama dengan 120 derajat. Berarti besar sudut yang di bagian ini adalah 120 derajat. Oke ya. Jadi kalau soalnya tidak dikasih keterangan, berarti kita cari minornya. Tapi kalau soalnya dikasih keterangan, tentukan sudut mayor, berarti MON-nya yang adalah
MON mayor adalah 240 derajat. Kalau yang minornya 120 derajat. Oke, sampai di sini untuk pembahasan soal bagian ayo kita berlatih 7.2 dari nomor 1 sampai nomor 3 ya. Untuk soal selanjutnya akan Bapak sampaikan di video selanjutnya. Oke, jika kamu belum mengerti, silakan kamu boleh tulis di kolom komentar atau boleh bisa langsung WA ke Bapak. Oke, see you in the next video. Thank you.